Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Demikian pantun Melayu ditulis Buya Hamka dalam pendahuluan bukunya berjudul Lembaga Budi. Saudaraku kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabar para sahabat semua? Semoga kita senantiasa sehat walafiat dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Ada satu topik tulisan yang cukup menarik berjudul Ramadan sebagai madrasah karakter. Ternyata pendidikan karakter itu menjadi isu strategis dalam pendidikan di dunia, terutama di sistem pendidikan nasional kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dilihat dari konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita di tanah air, dia menyebutkan bahwa pendidikan karakter itu memiliki 4 konfigurasi, yaitu olahraga, olah pikir, kemudian olah rasa dan karsa, serta olah hati. Keempat ini harusnya bersinergi untuk menghadirkan karakter yang paripurna. Kalau kita lihat, Ramadan pada hakikatnya juga akan membentuk keempat karakter ini, keempat konfigurasi pendidikan karakter ini, baik olahraga, kemudian pikir, rasa atau karsa, maupun kalbu, hati kita. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah olahraga atau kinestetik, disebut dengan physical and kinesthetic development, di mana karakter itu butuh pengembangan fisik dan kinestetik, ya, agar hidup seseorang itu memiliki karakter yang bersih, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, kooperatif, ceria, gigih, penuh semangat, etos kerja yang kuat. Itu diawali dari fisik yang kuat. Saudaraku, ternyata puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan juga mendidik tubuh kita ini secara fisik menjadi sehat, bukan justru semakin lemah, tetapi sehat. Maka Rasulullah mengatakan, "Sumu tasihhu, puasalah kamu, maka kamu akan sehat." Dan banyak riset-riset yang menunjukkan hal demikian. Bacalah artikel-artikel yang ada, betapa banyaknya riset yang menunjukkan bahwa puasa ini memberi kesempatan pencernaan kita untuk beristirahat. Lalu itu akan menambah daya tahan tubuh seseorang, sehingga pencernaannya lebih bagus, jantungnya lebih sehat, begitu kan? Kemudian berat badannya menurun secara ideal, bukan justru menjadi kurus, karena kan kita hanya berpuasa di siang hari, malamnya kita masih bisa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Oleh karena itulah banyak testimoni orang yang berpuasa justru semakin bagus lambungnya, semakin stabil tensinya, stabil kolesterolnya, stabil glukosa atau gulanya. Jadi ini sangat dipentingkan. Islam juga mementingkan tentang kesehatan fisik itu sendiri. Karena kita untuk beribadah, untuk berusaha mencari nafkah yang halal, untuk berdakwah, untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, menerapkan pendidikan, butuh fisik yang sehat. Maka Ramadan membentuk karakter untuk olah fisik dan kinestetik. Saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah olah pikir. Disebut dengan intellectual development, bahwa pendidikan karakter itu juga harus berorientasi kepada pikiran, intelektualitas. Karena para filosof mengatakan al-insan hayawanun natiq, manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Bahkan perbedaan manusia dari hewan yang paling menonjol adalah akal pikirannya. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan ternyata Ramadan juga hadir mendidik karakter kita agar memiliki intelektual yang cerdas, cara berpikir yang kritis tetapi sehat. Karena banyak juga orang yang intelektualnya cerdas tetapi justru berpikirnya sesat.
berpikirnya hanya menurutkan hawa nafsu, sehingga pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang dilahirkan tidak membawa kepada kemaslahatan, tetapi justru kecerdasan, kepintaran yang dia miliki digunakan untuk mengotak-atik keseimbangan alam, justru merusak keseimbangan alam. Kepintarannya, kecerdasannya digunakan justru untuk merusak lingkungan sekitar. Ini bukan cerminan orang-orang yang berakal, di mana akalnya seharusnya menjadikan dia lebih tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itulah Ramadan juga sesungguhnya mendidik kita supaya lebih cerdas berpikir, di mana ilmu pengetahuan itu yang murni, pada hakikatnya semua ilmu itu berasal dari Allah dan dia bersifat nurullah, cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia melapor kepada gurunya Waki, sakautu ila Waki su'a hifzi. Suatu ketika aku melaporkan kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan petunjuk kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Kan begitu. Fa akhbarani al ilmu nur. Dia mengatakan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tak diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Inilah ilmu yang sejati. Ilmu yang diridhai oleh Allah. Atau kita sebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang di sana ada nurullah, diberikan kepada orang-orang yang intelektualnya itu cerdas menggunakan akal sehat, yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, syahwat, kepentingan duniawi. Apa artinya? Kita perlu mengasah intelektual kita, tetapi dengan cara yang benar, di mana kita berharap Allah menyinari intelektualitas kita dengan hidayahnya, sehingga hasil gagasan-gagasan bernas dari akal manusia ini mendatangkan kemaslahatan, bukan mendatangkan mudrat, mufasadat, kerusakan di mana-mana. Nah, Ramadan benar-benar menyadarkan kita seharusnya untuk memahami, untuk mengembangkan daya intelektualitas kita, fikir kita semaksimal mungkin, tetapi di sana ada nurullah, cahaya Allah. Dan Ramadan ini kita senantiasa terkoneksi kepada Allah sehingga akal kita semakin sehat. Saudaraku, ini yang dialami oleh ulama besar, yaitu Imam Suyuti. Ketika dia berusia 21 tahun, dia kemudian menulis separuh dari kitab tafsir Jalalain yang belum dirampungkan oleh gurunya Imam Mahalli. Dan itu sejarah mencatat dia hanya melaksanakan selama 40 hari di bulan puasa, ya, sepanjang Ramadan hingga 10 Syawal. 40 hari separuh tafsir Jalalain yang banyak kita pelajari di pesantren itu tuntas. Itu berkah Ramadan, karena di saat itu fokus daya konsentrasi intelektual manusia betul-betul berkembang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini kan karakter juga memperhatikan olah rasa dan karsa, affective dan creativity development. Ya, melalui ini akan terbentuk karakter saling menghargai, ramah, toleran, peduli, gitu kan, tolong menolong, gotong royong, dinamis, beretos kerja yang tinggi. Itu yang diharapkan dari pendidikan yang mengarah kepada olah rasa dan karsa agar seseorang memiliki karakter yang paripurna. Dan ternyata Ramadan juga mengasah rasa kita, ya, karsa kita untuk selalu berempati kepada sesama manusia. Kan begitu. Seperti kajian sebelumnya kita menyebut indikator takwa. Di antara indikator takwa itu adalah dia sabar, punya integritas, jujur, dia selalu berempati pada orang, ya kan? Kemudian dia berinfak baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, begitu kan? Nah, ini membuktikan bahwa Ramadan itu memang membentuk karakter kita agar kita memiliki rasa dan karsa yang lebih murni. Kita membantu, menolong orang, bukan ingin mengharapkan sesuatu darinya, tetapi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala lah yang kelak akan melimpahkan anugerah yang sangat luar biasa. Karena Allah itu Maha Kaya. Innallaha auni abdi maka nal abdu auni akhihi. Allah itu menolong hamba-hambanya. Sehingga hamba itu mau menolong orang lain. Jadi kalau kita membantu orang, jangan berharap orang itu yang akan membantu kita kemudian atau membalas dia yang akan membantu kita. Tidak.
Jangan seperti Firaun, di mana Firaun mengasuh Musa, lalu kemudian Musa mengingatkan dia, lalu dia anggap Musa itu musuhnya, lalu dia berkata-kata kepada Musa, "Hei Musa, alam nurabbika fina walida. Kenapa engkau lawan aku sekarang, Musa? Bukankah dulu kecil aku telah mendidik kau, aku telah memberi makanmu, aku telah membesarkanmu." Ini ciri-ciri Firaun. Dia sudah membantu, lalu dia berharap ketika dia salah pun yang dibantu itu jangan protes, harus mengikuti apa yang dia lakukan. Lalu mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain, yang kita harapkan adalah Allah yang membalas. Nah, Ramadan memang mengajari kita, mendidik kita untuk saling berempati dan menolong sesama kita, sesama manusia. Yang terakhir, saudaraku, kalau mengikuti dari Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pendidikan karakter itu konfigurasinya adalah olah hati, ya, spiritual development, ya. Ini mengembangkan spiritual, qalbiyah kita. Nah, ini yang paling puncaknya ini. Dan ini tidak mudah. Biasanya pendidikan kita di jalur formal nyaris saja mengabaikan aspek rohani, aspek kalbu ini. Ya. Kita lebih banyak kepada intelektualitas atau secara fisik tadi. Tetapi rohani kita, kalbu kita, di mana Rasulullah mengatakan bahwa ada segumpal darah dalam diri manusia, ketika itu baik-baiklah seluruhnya, jika dia buruk maka buruklah semuanya. Ala wahyal kalbu, itulah namanya kalbu. Dan Ramadan sesungguhnya hadir untuk memenuhi kalbu kita, menyuburkan kalbu kita. Dengan apa kalbu itu disuburkan? Dengan zikir. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan kalbu ini. Maka Allah yang kita harapkan mampu menetapkan kalbu kita ini supaya tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalbu kita tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Meskipun kita ini orang-orang yang zalim, tapi kesucian, kemahasucian Allah itu yang kita harapkan untuk memberi hidayah kepada kalbu kita. Maka di Ramadan ini aktivitas yang sering kita lakukan adalah salat, tilawah Al-Quran, beristighfar, berzikir, apalagi nanti di penghujung Ramadan, dari sekarang harus kita rencanakan, ya. 10 akhir Ramadan kita beriktikaf. Ini semuanya adalah berorientasi pada kalbu. Insya Allah dengan Ramadan semakin mengasah kalbu kita, semakin menyuburkan kalbu kita. Dengan kalbu yang bening itu semakin mudahlah hidayah Allah terpancar ke kalbu kita. Dan jika itu sudah terjadi, insya Allah ucapan kita, pola pikir kita, perilaku kita sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap semoga hal itu dapat kita wujudkan selama Ramadan ini, bahkan pasca Ramadan kita menjelma menjadi hamba yang lebih baik lagi daripada masa-masa sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.